Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Eksyar 23B. Kali ini kita akan membahas sedikit mengenai komunikasi dalam organisasi. By the way, ini juga merupakan salah satu tugas kita di pengantar manajemen. Sebelum kesana, kita harus kenalan dulu dong sama teteh-teteh yang cantik di depan kita ini. Oke, kita perkenalkan dulu dari saya. Perkenalkan, nama saya Lydia Nur Amalina dari kelas 2B. Kemudian ada yang teteh sebelah ujung yang pakai kerudung krem. Teteh namanya siapa ya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Revana Sulistiana. Kebetulan aku juga dari kelas 2B. Oke, oh hai Teh Reva. Hai. Oke, lanjut sama teteh yang sampingnya Teh Reva. Ada teteh siapa ya? Teh, kenalan dong. Oke, hai, nama aku Nura Nurobiah, aku juga dari kelas 2B. Hai Teh Nura. Hai. Oke nih, kita udah kenalan sama Teh Reva, sama Teh Nura. Lanjut nih, ada teteh yang pakai kerudung coklat. Teteh, siapa ya namanya? Hai, perkenalkan nama saya Eliza Sri Anggraini dari kelas 2B juga. Hai Teh Eliza. Hai. Oke nih, yang terakhir nih, yang paling ujung, yang pakai kerudung hitam. Siapa namanya Teh? Kenalan dulu dong. Halo, nama saya Hani Keterunada dari kelas 2B juga. Oh, hai Teh Hani. Kita udah kenalan sama Teh Reva, Teh Nura, Teh Eliza, dan Teh Hani. Oke, jadi kita tuh mau membahas sedikit mengenai topik komunikasi dalam organisasi. Menurut teteh-teteh sekalian, komunikasi itu seperti apa sih? Menurut aku sih ya, yang aku baca dan yang aku ketahui, komunikasi itu proses menyortir, memilih dan mengirimkan suatu kode kepada pendengar dari komunikator agar yang disampaikan komunikator itu dapat dimengerti oleh seorang pendengar gitu. Oh, jadi kayak gitu ya komunikasi itu. Kalau menurut teteh-teteh yang lain, apakah ada pengertian yang lain apa ya namanya teh? Menurut komunikasi gitu, komunikasi itu kayak gimana sih? Apa sama kayak Teh Eliza atau ada definisi lain yang menjelaskan mengenai komunikasi itu sendiri? Singkat, kalau yang aku pahami gitu ya, tentang komunikasi itu dari sebenarnya sama aja sih kayak Teh Eliza tadi pemahamannya, secara garis besar. Namun yang aku lebih kayak cermati itu, komunikasi itu lebih kayak menerima atau memberikan pesan ataupun berita dua orang atau lebih dari itu gitu. Menurut aku itu adalah sebuah komunikasi gitu. Oke, jadi kalau kata Teh Eliza sama Teh Reva itu komunikasi, kalau kata Teh Eliza tuh ada kayak komentator gitu ya. Kalau kata Teh Reva tuh kayak dialog dua orang atau lebih. Kalau menurut dua teteh yang lainnya, komunikasi itu tuh kayak gimana ya? Ataukah sama kayak pendapatnya Teh Reva atau Teh Eliza atau punya pendapat lain mengenai komunikasi? Menurut saya gitu, kalau yang saya baca kayak komunikasi itu suatu proses yang dilakukan melalui seseorang atau komunikator yang menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya. Oh gitu. Kalau menurut Teh Nura nih, kan Teh Nura tuh tadi udah mendengarkan ya kata Teh Reva, Teh Eliza sama Teh Hani. Ya, Kalau menurut Teh Nura tuh komunikasi tuh kayak gimana ya? jadi ya kurang lebih pengertian komunikasi itu sendiri sama gitu, sama yang dibilang sama Teh Eliza, sama Teh Reva, sama Teh Hani. Jadi komunikasi itu proses mengirim, memilah, serta menerima simbol atau pesan dari seseorang atau lebih agar pesan tersebut dapat sampai dan dipahami oleh pendengar maupun lawan bicaranya. Gitu Teh. Oke, jadi dapat aku simpulin nih kalau komunikasi itu merupakan sebuah proses terjadinya penyampaian dari dua orang atau lebih yang sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kan topik kita itu mengenai komunikasi dan organisasi.
Kan barusan udah dibahas ya mengenai komunikasinya. Sekarang aku mau nanya nih sama teteh-teteh sekalian, apa sih yang dimaksud organisasi dan apakah penting organisasi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa? Oke, Kariba. Santai ya, santai, kita kan ini kan podcast santai ya, ngobrol santai kayak sharing session gitu. Kalau berbicara tentang organisasi ya, kebetulan aku juga pernah ikutin organisasi. Sebenarnya organisasi itu bukan secara kayak apa ya, hanya perkumpulan saja, tapi kayak ini juga suatu perkumpulan sebenarnya, cuman kayak tersusun lah secara garis besarnya kayak sekretaris, terus tujuannya itu kayak terorganisir lah menurut aku ya intinya. Cuman kayak lebih signifikan tentang organisasinya itu, organisasi itu sebuah wadah yang menyimpan ya sebuah wadah, gimana ya cara menjelaskan Santai aja teh. sebuah wadah kayak menampung banyaknya aspirasi pemikiran-pemikiran gitu ya, karena kan di dalam organisasi itu bakalan banyak pemikiran-pemikiran dari satu orang, dua orang atau lebih kan dalam organisasi itu, dan memiliki tujuan yang sama. Jadi gimana caranya pemikiran itu menjadi satu untuk mencapai tujuan yang sama gitu. Gitu ya. Dan sangat penting sih tentunya, karena kan terutama nih untuk kita semua sebenarnya tidak lepas dari kata organisasi, maupun di kelas kan di kelas ataupun nanti kita ketika sudah bekerja tidak akan luput dari organisasi gitu. Berarti organisasi itu kayak hal yang penting banget ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau menurut teteh-teteh yang lain nih, apakah ada pandangan tersendiri mengenai organisasi? Jadi kan tadi udah dibilang ya sama Teh Reva, kalau misalnya organisasi itu wadah untuk menampung berbagai aspirasi dari satu orang atau lebih gitu ya. Nah, di dalam organisasi pula ada yang namanya tujuan. Karena kita ikut organisasi itu untuk mencapai tujuan bersama. Jadi harus ada tujuannya kalau di dalam organisasi itu, agar tidak Miskom. iya seperti itu. Oke. Kalau menurut teteh yang lain, apakah ada pandangan lain mengenai organisasi? Menurut saya baca gitu kan ya, baca kayak ada yang berpendapat bahwa kayak organisasi itu merupakan bentuk perserikatan atau persekutuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam sebuah ikatan yang formal gitu. Jadi dapat kita simpulkan ya, kalau organisasi itu merupakan perkumpulan antara dua orang atau lebih dalam suatu kelompok yang bisa bersifat khusus, yang bisa bersifat umum, dengan memiliki beberapa tujuan yang sudah ditetapkan bersama dengan cara bekerja sama. Oke, jadi kita lanjut nih sama pertanyaan yang ketiga. Aku tuh tadi kan udah nanya nih mengenai komunikasi dan organisasi. Kalau menurut pendapat teteh-teteh, komunikasi dan organisasi itu dua hal yang sama yang tidak dipisahkan atau bagaimana? Jadi menurut pandangan teteh-teteh ya, komunikasi dan organisasi itu satu hal yang sangat penting kah atau tidak? Kalau menurut aku pribadi sih ya, komunikasi dan organisasi itu hal yang berbeda. Namun keduanya itu nggak bisa kayak ya udah komunikasi aja, ya udah organisasi aja. Tentunya dalam komunikasi itu ada organisasi, dan dalam organisasi juga tentunya harus ada komunikasi. Nah, terus tadi gimana? Komunikasi dan organisasi itu apakah penting banget bagi iya. kehidupan kita atau bagaimana ya Teh ya? Penting banget tentunya, karena gini loh, dalam organisasi itu di antara pemimpin dan yang dipimpin tuh harus ada komunikasi kan ya, buat kayak menjelaskan selanjutnya kita akan bagaimana, dan dari yang dipimpin juga menyampaikan keluh kesah mereka kepada yang memimpin gitu. Nah itu tuh termasuk komunikasi, karena kalau misal nggak ada komunikasi, kita juga bingung kan sebagai yang dipimpin harus ngapain, terus yang dipimpin juga menjalankan tugas tuh harus tentunya komunikasi dong, Iya, biar nggak Biar nggak miskom miskom terus tuh. apa ya namanya tuh, biar
semuanya terarah dan terstruktur ya kalau terus ada nggak ada organisasi. istilah yang kok saya nggak tahu sih, kok saya nggak tahu gitu lah. Iya, benar-benar. Itulah pentingnya. Kalau menurut teteh-teteh yang lain nih, apakah ada pendapat lain mengenai komunikasi dalam organisasi tersendiri? Menurut aku sendiri ya, kalau organisasi dalam gimana sih? Komunikasi dalam dalam organisasi. Salah lagi. Santai teh santai. Iya, menurut aku tuh benar banget gitu. Itu adalah dua hal yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. Benar banget kata Teh Eliza gitu ya. Terus kenapa sih di dalam organisasi itu penting banget berkomunikasi? Penting banget karena ketika ada terjadi kesalahan itu pasti karena komunikasinya yang jelek atau tidak adanya komunikasi gitu. Karena itu membuat sesuatu dapat terjadi dengan lancar gitu. Jadi Tujuannya. komunikasi itu emang benar-benar hal yang penting ya dalam segala hal, nggak cuma di organisasi ya. Iya, benar Iya, banget. dalam kehidupan kita sehari-hari pun penting ya komunikasi itu. Iya. Oke, jadi aku mau simpulin sedikit nih mengenai komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta penukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama. Dan jadi komunikasi organisasi itu suatu hal yang benar-benar penting banget dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke nih, lanjut. Aku tuh mau nanya nih, manfaatnya komunikasi dan organisasi bagi kehidupan teteh-teteh sekalian. Kalau menurut aku yang dapat aku pahami ya mengenai manfaatnya, dapat dipahami posisi kita tuh dapat memahami posisi kita tuh di organisasi itu sebagai apa dan job desk kita itu sebagai apa. Kayak misalkan kita di sebuah kantor, ketika kita sudah tahu nih posisi kita sebagai apa, karena kan dikomunikasikan bahwa kita tuh sebagai sekretaris tugasnya ini berarti itu udah kayak oh ya terjalankan komunikasi organisasinya gitu loh. Terus yang kedua itu memperkuat hubungan antara anggota dan pemimpinnya, terus memudahkan tercapainya tujuan organisasi gitu. Apalagi ya banyak sebenarnya Manfaatnya banyak banget ya sebenarnya komunikasi dalam organisasi itu ya. Terus kita juga dapat menyesuaikan diri lah, kayak kita sebagai ini berarti kita dapat ke atasan tuh bagaimana bersikap dan bagaimana melakukan pekerjaan dengan benar. Iya, jadi kayak proses menghargai dan menghormati atasan, menghargai bawahan. Jadi kita tuh harus semuanya sebenarnya nggak sama rata sih, tapi kita harus bisa menempatkan diri kita sih. Iya, Kayak benar. gitu. Kalau menurut teteh-teteh yang lain, ada nggak sih manfaat lain selain dari yang Teh Reva barusan sampaikan? Sedikit mengulas yang dari poin-poin tadi yang telah Teh Reva sampaikan. Nah, di poin ketiga tuh tadi ada mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Nah, menurut saya hal itu karena terbentuknya komunikasi yang baik sehingga antar anggota dan setiap pemimpin unit itu memahami perbedaan pendapat yang hadir dalam setiap diskusi pada organisasi tersebut. Ya, jadi di saat misalkan ada acara meeting gitu, nah kan kita tuh diskusi ya. Nah, kita tuh harus berkomunikasi dan dapat dipahami oleh setiap orang yang hadir dalam meeting tersebut itu. Terus manfaat lainnya yaitu tadi ada mengetahui tugas seorang pemimpin dan anggota dalam suatu organisasi. Jadi hal itu tuh membuat kita sadar gitu tugas-tugas kita sebagai pemimpin atau sebagai anggota tuh bagaimana, seperti yang tadi telah disebutkan ya oleh Teh Reva. Nah gitu menurut saya. Kalau menurut Teh Eliza atau Teh Hani,
manfaatnya gimana sih? Apakah sangat bermanfaat bagi kehidupan kita atau ada hal yang mungkin kurang berkenan atau bagaimana ya kalau komunikasi dan organisasi itu? Kalau menurut saya pribadi sih bermanfaat banget ya, tentunya kayak tadi yang telah dijabarkan ya, tentunya untuk mengetahui kita dalam menempatkan diri, untuk mencapai tujuan kita dalam organisasi dan lain-lain. Tentu saja sih komunikasi tuh manfaatnya tuh luas banget loh, bukan hanya yang dijabarkan gitu. Tentu saja terutama dalam organisasi ya, kita itu harus banget melakukan komunikasi dari manfaatnya tadi, supaya apa ya, kita tuh nggak berjalan sendiri gitu loh, dan tahu gitu gimana kita harus Arahnya arahnya kemana tuh biar tahu. semuanya terstruktur ya. Iya, gitu. Oke. Kita lanjut ya untuk yang lainnya. Kita mau sedikit menyimpulkan mengenai manfaat komunikasi dalam organisasi. Sebenarnya tadi tuh udah banyak banget ya manfaat yang disebutin sama Teh Reva, Teh Nura, Teh Eliza, dan Teh Hani juga ya. Aku mau nyimpulin sedikit nih mengenai manfaat komunikasi organisasi. Manfaat yang pertama itu dengan mengetahui teori komunikasi organisasi. Manfaat keduanya bisa memahami mengenai komunikasi organisasi serta dapat memperkuat hubungan antar anggota dan pemimpin organisasi. Yang ketiga tuh bisa mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Kemudian mengetahui tugas seseorang pemimpin dan anggota dalam suatu organisasi. Oke, udah pada bosen belum nih dengerin kita bicara? Kita tuh mau bahas sedikit lagi ya teman-teman sekalian. Kita mau bahas sedikit mengenai konsep komunikasi dalam organisasi. Oke, ada yang bisa menjelaskan bagaimana konsep komunikasi dalam organisasi? Tentunya dari yang tadi dijelaskan ya, saya tuh bisa, maksudnya saya paham sedikit lah bagaimana konsep komunikasi itu terjadi ya. Salah satunya itu dengan cara pesan ya. Tadi disampaikan berita itu masuk ke dalam pesan kan. Terus kayak bukan hanya itu sih, kayak jadi kayak kita aja dalam individu gitu saling bertukar pesan. Nah, itu kan juga termasuk komunikasi. Nah, salah satu yang menjadi konsep dari komunikasi sendiri itu adalah pesan. Menurut saya pribadi sih. Menurut yang lain Atau menurut yang lain ada tanggapan tersendiri mengenai konsep komunikasi dalam organisasi? Konsepnya itu bisa ada proses. Kayak kan proses itu sistem yang dibutuhkan untuk menciptakan dan saling menukar pesan antara anggota ya. Jadi di proses itu ada karena organisasi merupakan sebuah sistem yang terbuka serta dinamis, hingga jadi Iya. untuk mencapai tujuannya tuh ada proses ya. iya Jadi kayak bener-bener. dari atasan tuh ada proses kita berjalan gimana. Nah, salah satu konsep komunikasi selain pesan juga proses Ada tadi prosesnya, bener banget iya. ya. Jadi kayak Proses nggak- lah segala iya, sesuatu. nggak- Iya. iya, nggak Iya, instan ada yang kan instan ya. kok Nggak instan instan, coba mie Iya. instan. Tadi terus sekali mie instan aja kita harus masak. iya. Ada prosesnya. prosesnya. Iya. Kayak Atau kembali lagi. ada yang mau nambahin sedikit mengenai konsep komunikasi dalam organisasi? Dari yang aku baca konsepnya tuh ada yang namanya jaringan. Kan tadi ngomongin organisasi ya. Nah, organisasi itu merupakan jaringan yang di dalamnya ada individu yang membentuk jaringan-jaringan tersebut, baik di dalam maupun di luar organisasi. Nah, oleh karena itu setiap jaringan atau individu yang menduduki jabatan tertentu akan menjalankan tugas serta melaksanakan fungsi jabatannya masing-masing dalam organisasi. Nah, itu. Jadi bisa disimpulin ya kalau dalam konsep itu ada 3 ya, secara garis besarnya itu ada 3 ya, ada proses, kemudian ada pesan, dan juga jaringan. Jadi kita tuh dari tadi udah membahas mengenai konsep, mengenai manfaat, mengenai komunikasi organisasi, dan komunikasi di dalam suatu organisasi. Jadi kita bisa simpulkan ya secara garis besar bahwa komunikasi dan organisasi itu 2 hal yang berbeda namun tidak bisa dipisahkan. Oke, cukup sekian bahas-bahas kita hari ini mengenai topik
komunikasi di dalam organisasi. Terima kasih teman-teman yang udah nonton podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan dari kita semua hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.